Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita jumpa lagi dalam ibadah online minggu pagi ini. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk ibadah pada minggu pagi ini. Untuk lebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang masih ada Tuhan, masih Kau berikan buat kami beribadah. Meskipun melewati online Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang beracara di tengah kami Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan, kiranya melewati ibadah ini Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu, menerima kekuatan yang baru Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang beracara di tengah kami, serahkan ibadah kami pertengahan hingga akhir yang hanya dalam tangan-Mu, dan Kau yang berkuasa penuh atas setiap kami. Walaupun kami berada di mana, Tuhan yang jamah, Tuhan yang jangkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala apapun yang mencoba mengganggu ibadah kami bersatu hati patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa penuh atas setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan tubuh jiwa roh kita. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan, kami mau berseru hanya padamu Tuhan, sebab hanya Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Bapa. Mari kita pujian kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dengan sungguh kita katakan, hanya Kau Tuhan, Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Padamu Tuhan
Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami berseru padamu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang berkuasa penuh dan beracara di tengah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita katakan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, yang masuk gerbang-Mu Tuhan, karena Kau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya. Hey, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan besarkan agung namanya. Puji Dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Katakan, dan baik, Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita selanjutnya. Kita mengatakan, hanya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Sebab hanya Kau milik kami di bumi dan di surga. Haleluya. Mari kita pujian kita dengan sungguh, kita naikkan pujian dengan semangat. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari angkat pujian sekali lagi, katakan hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Sekarang kita dengarkan untuk warta jemaat minggu ini. Yang pertama adalah untuk persembahan yang Bapak Ibu sedang jemaat ini sampaikan ke gereja, boleh ditransfer ke rekening yang sudah di WhatsApp atau yang tertera di layar kaca. Dan selanjutnya adalah untuk satelit doa di hari Rabu melewati aplikasi Zoom. Ditunggu untuk boleh bergabung jam 19.30 atau setengah 8 malam. Demikian warta jemaat minggu ini, boleh menjadi perhatian buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan sebentar ditabur oleh hamba-Nya. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk benih firman Tuhan yang akan ditabur. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kita melewati hari-hari ini. Mari kita angkat pujian, kita katakan, meskipun tak kami mengerti Bapa, pun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan sungguh tangan pujian kita katakan, meskipun Tuhan, meskipun tak ku mengerti
apa yang ku alami, ku alami. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya melewati pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan memberikan kekuatan juga bagi setiap kami Bapa. Sebentar kiranya Kau lengkapi berkat kami pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang akan ditaburkan. Biar kiranya yang mengurapi, Kau yang kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya apa yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan yang daripada Kau saja, yang memberikan jawaban buat setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan Tuhan hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita sama-sama masih ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya itu semua nggak mengurangi sukacita kita, nggak mengurangi berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima dalam peribadahan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu gitu ya. Kalau misalkan kita itu ditanya sama teman kita gitu ya. Kalau kita ditanya sama teman kita, "Kamu ibadah di mana? Kamu sudah berapa lama beribadah di gereja itu?" Mungkin kita akan gampang banget gitu jawabnya. Mungkin kita akan cepet banget gitu untuk menjawab pertanyaan itu. Saya sudah 10 tahun, saya sudah 20 tahun. Atau mungkin kita bilang, saya sudah sejak dari kandungan, mak gua nih Kristen gitu ya. Oma gua nih Kristen, jadi sejak dari kandungan saya sudah jadi Kristen. Dan saya beribadah di Gebis Tahun Kebebasan. Gampang banget jawabnya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalkan nih ada pertanyaan lanjutannya gitu ya. Mungkin kita akan berkata, "Wih gila, bangga banget. Udah 25 tahun. Udah 20 tahun jadi Kristen gitu." Kayaknya jawabnya nggak pakai mikir gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan dari teman kita. Terus nih, kamu udah 25 tahun, kamu udah 20 tahun jadi Kristen. Kira-kira Kristen model apa yang kamu ikuti? Kristen model apa yang kamu jalani di dalam kehidupan ini setiap hari? Apakah Kristen yang biasa-biasa aja? Apakah Kristen yang setengah-setengah? Apakah Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Bapak Ibu, mungkin kita nggak akan segampang menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Mungkin kita akan berpikir panjang gitu ya untuk menjawab. Aduh, jawabannya apa nih gitu ya. Nggak segampang tadi, 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Mungkin kita akan berpikir, kalau misalkan kita jawab, saya Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi kita udah 25 tahun iring Tuhan. Malu Bapak Ibu, mungkin kita jawabnya akan, ya gue sih biasa-biasa aja gitu ya. Tapi malu dong, udah 25 tahun masih Kristen biasa-biasa aja. Atau mungkin kita jawab, gue Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya itu munafik gitu ya. Itu jawaban yang sangat sulit Bapak Ibu. Kalau kita ditanya sama teman gitu ya. Kalau ditanya sama teman aja kita jawabnya gelegepan gitu ya. Gelagapan gitu. Coba Bapak Ibu sidang jemaat renung gitu ya. Bagaimana kalau yang tanya itu Tuhan? Bagaimana kalau suatu saat waktu kita udah meninggal, kita berdiri di hadapan Tuhan, terus Tuhan buka buku kehidupan kita, Tuhan bertanya kepada kita. Mungkin pertanyaannya saya nggak tahu gitu ya. Kalau ada salah satu pertanyaan seperti itu, apakah kita akan menjawab dengan lantang, Tuhan ini aku? Atau mungkin kita tertunduk malu karena kehidupan kita itu menyakiti hati Tuhan. Kehidupan kita itu udah jadi Kristen lama, tapi kehidupan kita itu biasa-biasa aja. Bahkan mungkin sering kali menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu coba renungkan baik-baik. Ya, pertanyaan teman aja kita sulit jawab, apalagi pertanyaan Tuhan gitu ya. Dan kita tahu Bapak Ibu, ingat bahwa kelak ketika Tuhan memanggil kehidupan setiap kita, kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bapak Ibu, kita ngerti
bahwa saat ini itu masih pandemi corona gitu ya. Pemerintah juga umumkan gitu bahwa daerah A, misalkan DKI, wah masih zona merah gitu kan. Tangerang Selatan, BSD, wah masih zona merah juga gitu ya. Kita ngerti Bapak Ibu. Atau mungkin daerah-daerah yang lain zona merah juga, banyak daerah-daerah yang masih zona merah. Zona hijaunya ada nggak? Ada juga gitu ya. Kita ngerti, kalau kita ada terus-menerus tanpa persiapan, tanpa protokoler kesehatan, ada di zona merah, lama-kelamaan kita akan mati konyol gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan lama-lama akan terkena COVID gitu dan akhirnya mati konyol gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau zona merah aja kita mesti hati-hati gitu ya. Zona merah dunia aja kita mesti hati-hati gitu. Kalau zona hijau, apakah kita nggak harus hati-hati? Harus hati-hati. Tapi kayaknya lebih gitu kalau di zona merah gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita ngerti bahwa di dunia aja ada yang namanya zona merah. Di dunia aja ada yang namanya zona hijau. Kalau kita terus-menerus langgar itu zona merah, tadi saya bilang mati konyol gitu ya, dan kita nggak mau dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, dalam kekristenan kita, dalam kerohanian kita, Tuhan pun juga membuat aturan adanya zona merah atau zona hijau, Bapak Ibu. Dan itu pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita mau terus ada di zona merah dan akhirnya mati dalam kekonyolan, atau kita mau cepet-cepet nih pindah ke zona hijaunya Tuhan, yang berisi padang rumput yang hijau, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pilihan ada di tangan kita. Orang lain hanya bisa memberitahu, orang lain hanya bisa menasehatin, hamba-hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan lewat khotbah. Pilihan di tangan kita semua, Bapak Ibu. Jadi kembali ke Yohanes 20 ayat 1 sampai yang 10 tadi, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kristen model seperti apa kita? Ya, di saat ini Kristen seperti apa kita? Apakah kita termasuk Kristen yang ada di zona merah atau kita masuk di dalam kekristenan di zona hijaunya Tuhan? Yang pertama kita akan lihat di ayat yang kelima, Yohanes 20 ayat yang kelima. Saya akan bacakan sekali lagi. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia nggak masuk ke dalam. Jadi di sini Bapak Ibu saya kasih yang pertama, Kristen yang ada di dalam zona merahnya Tuhan. Yang pertama adalah Kristen halaman. Ya, atau boleh dibilang Kristen yang biasa-biasa aja. Kekristenan yang ibaratnya itu nggak berani, nggak mau mengikuti proses kematiannya Tuhan. Bahkan dibilang di ayat ini, aduh cuman menjenguk gitu ya, cuman menjenguk ke kubur doang. Kemudian apa? Nggak mau tinggal di dalam, dia keluar lagi gitu ya. Kita tahu yang namanya halaman itu cuma di luar rumah Bapak Ibu. Jadi kekristenannya itu ibaratnya kekristenan yang dangkal gitu ya. Kristen halaman dia nggak berani mematikan keduniawiannya. Ya, takut, ibaratnya takut dengan kematian. Hanya ada di luar kubur Yesus. Boleh dibilang hidupnya itu mungkin hanya sekedar seremoni gitu kan Bapak Ibu, yang hanya rutin mungkin menjalankan kewajibannya. Oh ibadah, iya dong, kalau Kristen gak ibadah gimana gitu. Kasih persembahan, ya kalau ada gitu kan, ya kalau ada gitu. Doa puasa mungkin mengikuti gitu. Tapi kita tahu mungkin motivasinya bukan seperti untuk Tuhan, tapi hanya untuk supaya dipuji orang. Ya, Matius 6 ayat 2 dan 5 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Kemudian Lukas 8 ayat yang ke-27. Kita lihat Bapak Ibu, Lukas 8 ayat yang ke-27.
Lukas 8 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu gitu ya. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi Bapak Ibu, Kristen halaman itu nggak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa tidak tinggal di dalam rumah Kristen halaman itu. Kalau tidak tinggal di dalam rumah, ketika ada badai, ketika ada binatang-binatang buas, itu jadi sasaran empuk. Itu jadi sasaran yang pertama kali gitu, yang dimakan ibaratnya gitu ya Bapak Ibu, sama binatang-binatang buas. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini, iblis selalu mencari mangsa. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan kehidupan kita itu menjadi Kristen yang hidupnya cuma kelihatan Kristen gitu ya. Hari Minggu ibadah, tapi hidup sebenarnya nggak dikuasai oleh Roh Allah. Hidup sebenarnya dikuasai oleh roh iblis gitu ya Bapak Ibu. Hidup di luar rumah Tuhan, hidup di halaman, itu beda banget sama hidup di dalam rumah Tuhan gitu ya. Ibaratnya kalau di luar, ya pasti seperti tadi saya bilang, hujan, angin, badai, itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus-menerus ada di Kristen halaman, ada di luar, pasti kita akan roboh. Ya, ketika menghadapi sesuatu, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan yang berat, perlindungan Tuhan itu hanya untuk orang-orang Kristen yang ada di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita terus-menerus ada di zona merahnya Tuhan, menjadi Kristen halaman. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kekristenan model apa yang ada di zona merahnya Tuhan? Yang kedua, Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yohanes 20 ayat yang ke-6. Maaf Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat yang ke-6 itu berkata demikian. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Yang kedua, Kristen Petrus atau Kristen yang setengah-setengah. Kristen yang hanya berani mengikuti proses kematian Tuhan, tapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan mungkin alami kematian ekonomi, kematian kesehatan, seperti Petrus menyangkal Tuhan. Ya, jadi Kristen Petrus itu saya ibaratkan itu Kristen yang euforia gitu Bapak Ibu. Jadi Kristen yang senengnya gitu ya, menyampaikan kata-kata rohani, oh shalom, oh haleluya, oh puji Tuhan dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Tapi kata-katanya itu cuma di mulut doang, kata-katanya cuma di mulut aja gitu, hatinya nggak mengatakan shalom. Hatinya nggak mengatakan puji Tuhan, hatinya nggak mengatakan haleluya gitu ya. Hatinya jauh dari Tuhan. Kekristenan jenis Petrus atau saya bilang kekristenan yang setengah-setengah, pengiringannya kepada Tuhan itu berani Bapak Ibu ikutin proses kematian Tuhan. Tapi dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mungkin alami dalam tanda kutip kematian, keuangan, kematian kesehatan, bukan haleluya yang keluar dari mulutnya, tapi mungkin halelupa sama Tuhan gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir, kenapa Tuhan? Saya kan udah iring Tuhan, tapi kok masih alami kematian? Tapi kok saya masih alami hal-hal yang gak enak gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tahu bahwa Tuhan bertanya sama Petrus 3 kali gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus apa Bapak Ibu? Semua udah tahu.
Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Ditanya lagi, apakah Engkau mengasihi aku? Oh iya Tuhan, saya mengasihi Engkau gitu. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu renungkan. Kalau Tuhan itu tanya sama kita, Fani gitu ya, apakah engkau mengasihi aku? Pasti saya akan jawab, oh iya Tuhan, saya mengasihi Tuhan gitu ya. Terus ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Pasti saya jawabnya, ya iyalah Tuhan, masa enggak gitu. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya ampun Tuhan gitu, masa nggak percaya sih kalau saya ini mengasihi Tuhan gitu. Masa nggak percaya sih Tuhan gitu. Atau mungkin Bapak Ibu kalau ditanya Tuhan, masa nggak percaya sih Tuhan? Saya udah tiap minggu ke gereja, saya udah satelit doa rajin, Zoom ikut gitu kan. Apalagi kasih persembahan, kasih. Tapi Bapak Ibu, kalau dalam kondisi kepepet, dalam kondisi di titik nadir, dalam kondisi mungkin di lembah kelam gitu ya, kita udah nggak sanggup lagi gitu, kayaknya udah Tuhan udah sampai di mulut gitu ya, kayaknya udah sesek napas gitu. Apakah kita bisa tetap keluarkan kata-kata iman di dalam kehidupan kita ya, ataukah justru kita seperti Petrus, aku tidak mengenal Tuhan gitu. Enggak Tuhan-Tuhanan gitu ya Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi lembah kekelaman, dalam menghadapi krisis ekonomi, hendaklah iman kita itu enggak goyah. Hendaklah kita itu tetap memuliakan Tuhan. Bukan kata-kata haleluya gitu ya, tapi tetap haleluya, puji Tuhan. Jangan terus-menerus Bapak Ibu kita ada di zona merahnya Tuhan. Pinter bersilat kata gitu ya, pinter bersilat lidah, berkata-kata shalom, haleluya, puji Tuhan, tapi saat kepepet kita katakan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu, saya berapa minggu yang lalu itu bantuin teman saya gitu ya, dia pindahan rumah gitu, terus dia mau syukuran, dia mau kasih makanan gitu ya ke tetangga-tetangga, dia mau kasih ke satpam gitu, nasi box, terus juga snack box gitu ya. Terus saya bantuin bagiin di depan gitu ya, isiin nasi, lauknya, sayurnya gitu. Dia bagian masak di belakang sama si Mbak gitu ya. Saya dibantuin saudara-saudaranya gitu. Terus tiba-tiba itu kan namanya perumahan klaster, pintunya kebuka gitu kan Bapak Ibu. Terus ada si ibu-ibu tukang sapu, nenek-nenek lah udah tua gitu ya. Terus dia bilang gini, masuk, tek gitu. Non, bagi saya nasi dong. Saya lapar. Saya Bapak Ibu, jujur, sudah mau ngasih, pengen ngasih, tapi bukan punya saya gitu kan. Tapi kan itu nasi bukan punya saya. Saya bilang, ini ada ibu-ibu nih, minta nasi, boleh enggak? Saya bilang gitu, kasih ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jangan. Langsung saya mau prepet, langsung saya mau naik darah gitu Bapak Ibu. Gila, pelit banget sih. Nasi satu aja masa enggak boleh gitu kan. Tapi dia bilang jangan, katanya gitu. Tunggu aja dulu. Jangan, tunggu aja Bu, duduk, katanya gitu. Saya cuma mikir gini, kalau jangan ngapain suruh duduk? Kira-kira dong kalau nggak mau dikasih ngapain suruh duduk gitu ya. Terus akhirnya saya ke dapur Bapak Ibu, udah jengkel gitu ya, saya bilang ampun deh, mendingan udah saya kasih punya saya gitu ya, pasti saya dapat jatah gitu kan Bapak Ibu ya. Terus saya bilang,
lu pelit banget sih jadi orang gila. Jadi orang tuh jangan pelit, medit, kikir, bin Arab. Saya udah bilang gitu Bapak Ibu. Aduh, duit itu nggak dibawa mati, tahu, saya bilang gitu. Terus dia senyum-senyum Bapak Ibu, dia senyum-senyum aja gitu. Teman saya bilang gini, dia bawain itu kardus gitu ya, keluar ke si ibu itu, dan dia bilang, ibu tinggal di mana, katanya gitu. Ibu tinggal di mana? Oh, deket sini non, katanya gitu. Sama siapa, katanya, sama cucu, karena orang tuanya udah meninggal. Ya udah Bu, katanya, dianterin aja sama si Mbak pulang, katanya gitu. Ini ada beras, ini ada Indomie, ini ada susu, ini ada minyak, ini ada telur, ini ada gula, ada teh, macam-macam sembako. 1 dus gede Bapak Ibu. Terus ibunya sampai nangis gitu ya. Saya sampai gitu ya. Saya berpikir, biasa orang ini nih nggak pelit kok, tiba-tiba jangan gitu ya. Saya udah merapat duluan gitu ya, saya minta maaf gitu ya. Terus saya nanya, dia kan cuma minta nasi gitu kan, dia cuma minta nasi. Kok lu baik banget sih? Kok lu kasih lebih macem-macem sih gitu. Sembako plus gitu kan, ibaratnya masih dibawain nasi bungkus itu, nasi box itu 4 gitu Bapak Ibu. Jawaban teman saya, gila keren Bapak Ibu, keren banget. Dia bilang apa? Dia minta sesuai kebutuhan dia. Sedangkan saya memberi sesuai kemampuan saya. Saya memberi sesuai kemampuan saya. Saya mampu kok untuk kasih dia lebih. Ngapain saya tahan-tahan? Saya lakukan itu karena Tuhan sudah lebih dulu lakuin buat saya. Ya, Tuhan lebih dulu lakuin buat saya. Setiap kali saya itu minta sama Tuhan, dibilang sama Tuhan Yesus, apa yang saya inginkan, Tuhan itu berikannya itu berdasarkan kuasanya. Kita ngerti, kuasa Tuhan itu kan gak terbatas, Fani, katanya gitu. Kuasa Tuhan itu kan luar biasa. Kita minta kebutuhan kita, tapi Dia berikan lebih kepada kita. Ya, dan pemberian Tuhan kepada kita itu nggak cuma sekedar cukup, tapi dibilang lebih dari cukup. Seperti khotbah Bapak Gembala minggu kemarin gitu ya. Kerja dikasih gaji, dan nggak cuma gaji, tapi ada bonusnya. Itulah Tuhan kita. Dahsyat gitu ya Bapak Ibu ya. Kuasanya hebat gitu ya. Allah memberi gitu. Sesuai apa yang kita butuhkan, tapi dikasih bonus seperti Bapak Gembala bilang, kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya belajar gitu ya, Allah itu mencurahkan berkatnya itu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Kapasitas kita itu apa? Kalau kapasitas kita itu cuman Kristen yang setengah-setengah, ya akhirnya bukan berkat full yang Allah berikan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita mau berkat Tuhan itu tercurah limpah di dalam kehidupan kita, pahami bahwa Dia tidak pernah tidak menolong kita. Pertolongannya itu gak pernah terlambat. Pertolongannya itu tepat waktu. Jadi jangan kita haleluya terus jadi halelupa gitu ya Bapak Ibu. Ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Jangan kita menjadi Kristen yang setengah-setengah. Meskipun mungkin kita sedang mengalami kefefet gitu ya Bapak Ibu, mengalami kepepet gitu. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, jenis kekristenan yang ketiga yang ada di zona merahnya Tuhan, ayat 5 sampai 7. Yohanes 20 tadi. Ayat 5 sampai 7. Itu firman Tuhan berkata demikian. Jangan kita itu jadi Kristen-Kristen yang ornamen Bapak Ibu. Ayat 5 sampai yang ke-7.
Saya akan bacakan ayat ini, Yohanes 20 ayat 5 sampai 7. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu senang memakai kalung gitu ya. Mungkin kalung salib gitu kan, mungkin anting yang ada ornamennya salib, atau mungkin dalam keseharian gitu ya, di mobil itu dipasang stiker Kristen tentang Tuhan gitu, atau mungkin di rumah juga ada salib gitu kan. Kita tahu bahwa kekristenan yang seperti ini, kalau hanya menjadikan Kristus itu hanya dipasang di tubuh kita, hanya dipasang di mobil, hanya dipasang di rumah gitu kan, atau ibaratnya kekristenannya itu hanya sebatas simbol salib, sebatas simbol agama, mereka dilihat Tuhan bahwa yang dilihat itu bukan yang di luar. Tuhan itu menilai yang di dalam hati kita. Sadari bahwa Kristen itu bukan cuman fisik, tapi Kristen itu adalah kehidupan. Bukan yang tampak di luar, itu yang dinilai Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam hati kita, itu yang dinilai Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa Kristen itu adalah kehidupan, Bapak Ibu. Kristen itu bukan kematian, ya. Jadi ketika kita hidup sebagai Kristen yang ornamen, yang memakai salib tadi seperti itu gitu, tapi kita nggak berpakaian firman Tuhan, mungkin kelihatan indah di mata manusia. Wah gila, keren ya, bajunya keren, bagus, kalung salibnya keren ya gitu ya. Wah stikernya di mobil, wah top gitu. Tapi kita tahu di mata Tuhan nol, Bapak Ibu, kalau kita nggak berpakaian firman Tuhan. Jadi kita menjadi Kristen yang telanjang gitu ya, ibaratnya seperti orang mati di kuburan gitu Bapak Ibu. Dengan kata lain, Kristen ornamen itu Kristen yang melecehkan Tuhan. Karena hidupnya hanya luarnya aja yang kelihatan baik, dalamnya itu kuburan. Ya, dalamnya itu kosong gitu ya, kuburan. Bapak Ibu, Tuhan nggak mau kita terus-menerus ada di zona merahnya Tuhan gitu ya. Kita nggak mau terus-menerus ada di dalam kekristenan yang seperti tadi gitu, yang saya sampaikan gitu ya, Kristen setengah-setengah, Kristen yang biasa-biasa aja, yang hanya pakai aksesoris gitu. Tapi kita ngerti, kita harus cepat-cepat pindah Bapak Ibu. Kalau terus-menerus ada di zona merah, kalau di dunia aja tadi saya katakan bahwa kita akan mati konyol gitu, apalagi di dalam Tuhan gitu. Dan kalau kita mati di dalam kekonyolan kita, nggak ada titik balik. Kalau yang nanya temen, kita masih bisa. Oh ya, gue Kristen biasa-biasa, ya udah deh kita perbaikin. Tapi pada waktu kita berhadapan sama Tuhan, itu nggak ada titik balik Bapak Ibu. Jadi saatnya Bapak Ibu ya, ibarat lampu merah. Lampu merah kalau kita tabrak gitu ya, kalau kita terjang, kita ketabrak sama orang lain dan akhirnya mati kita gitu Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan kalau terus-menerus kita langgar, terus-menerus kita itu ada di zona nyaman itu, cepat atau lambat rohani kita pasti mati. Dan kalau kerohanian kita itu mati, cepat atau lambat jasmani kita itu juga akan mengalami dalam tanda kutip banyak kematian Bapak Ibu. Tuhan mau Bapak Ibu kita pindah. Ya, kita pindah, jangan di zona merah terus, tapi jadilah Kristen-Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kita betul-betul bisa menikmati padang rumputnya Tuhan. Kalau padang rumput Tuhan gak mungkin adanya di zona merah Bapak Ibu. Padang rumputnya Tuhan pasti adanya di zona yang hijau gitu ya. Zona yang enak gitu Bapak Ibu. Kita ngerti kekristenan seperti apa sih yang di zona hijaunya Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat 8 sampai yang 10 dari Yohanes 20.
Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kuburan, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mengambil pelajaran bahwa Kristen yang ada di zona hijaunya Tuhan itu adalah kekristenan yang sejati. Kekristenan yang gak cuman melihat kubur Yesus, tapi dia betul-betul percaya kepada Yesus. Dia betul-betul menghidupi iman percayanya. Ya, dan jenis kekristenan ini adalah jenis Kristen yang mau menguburkan hidup lamanya mereka. Gak cuman 1 hari, gak cuman 1 bulan, gak cuman 1 tahun, gak cuman 2 tahun, tapi selama-lamanya, seumur hidupnya, dia boleh kuburkan hidup lamanya dan menyalibkan keinginan daging menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Itulah yang disebut kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati itu meskipun dia ada di dalam kuburan, Bapak Ibu, meskipun mungkin dia ada dalam tanda kutip kuburan atau kematian ekonomi atau kematian kesehatan dan lain-lain, dia tetap bisa percaya. Dia tetap bisa percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Bahwa di balik kematian itu ada kebangkitan. Di balik kematian itu ada kemenangan. Ya, jadi kita tahu bahwa salib itu kan nggak baik gitu ya Bapak Ibu. Banyak orang bilang, wah salib itu nggak baik gitu. Tapi kita menyadari bahwa di balik salib Yesus, di balik kematian Tuhan Yesus, itu muncul sesuatu yang baik yang dari Tuhan kita. Dari salib yang menurut orang nggak baik, tapi kita tahu di balik salib Yesus itu muncul sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus. Sadari itu Bapak Ibu. Jadi kita buka Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang selalu memikul salib setiap hari. Bukan cuman saya mau pikul salib, tapi hanya hari Minggu tok. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Kalau orang dunia pikul salib itu kan dibilang, wah dia terkutuk tuh, makanya dia pikul salib gitu. Tapi kalau kita orang percaya, pikul salib itu adalah suatu kebanggaan. Pikul salib itu adalah suatu kebanggaan bahwa kita menjadi milik Tuhan. Bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Dari salib ada hal yang membanggakan gitu ya Bapak Ibu, bahwa Yesus itu betul-betul Allah. Dia sanggup menyelamatkan kita dari api neraka. Itu dari salib Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada salib, kita tetap ada di dalam neraka. Tapi karena kasih Tuhan, kita boleh diselamatkan. Karena Tuhan disalib, kita boleh diselamatkan. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk memikul salib. Karena kita nggak memikul sendirian gitu. Kita nggak memikul salib itu sendirian. Ada Kristus yang siap menolong kita. Ada Kristus yang akan menopang kita, menuntun kita. Ingat Bapak Ibu, nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya, jadi pikulah salib gitu ya. Salib kita beda-beda gitu Bapak Ibu, beda-beda. Tapi pikulah dengan sukacita gitu. Berat. Iyalah kalau bilang enteng itu bohong banget gitu. Itu bohong gitu kan, itu bohong. Kalau bilang gampang gitu, itu bohong banget. Pikul salib itu berat, iya. Tapi pikulah dengan sukacita. Dan enggak ada langkah mundur di dalam Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Dengan pikul salib membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, saat ini
kita hidup di dunia yang jahat gitu ya, di dunia yang ibaratnya itu jahat gitu ya, serem gitu Bapak Ibu. Di tempat ibaratnya dunia ini tempat yang kurang baik gitu kan bagi kita. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan, GBIS tahun kebebasan gitu ya. Tuhan mau supaya kita di tempat yang gak baik, kita munculkan hal-hal yang baik ya dari diri kita. Hiduplah sebagai Kristen-Kristen yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang gak baik, munculkan hal-hal yang baik dari diri kita. Munculkan hal-hal yang baik yang bisa dinikmati oleh orang-orang dunia. Jangan justru kita bergabung dengan dunia, munculkan hal-hal yang jahat, munculkan hal-hal yang gak baik. Ingat Bapak Ibu, dari salib Tuhan munculkan hal yang baik, menyelamatkan kita. Dan biarlah kita anak-anak Tuhan di tempat ini, di dunia yang kurang baik ini, munculkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hidup kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita ingat Bapak Ibu, ada 3 salib. Benar ya Bapak Ibu, ada 3 salib. Tuhan Yesus diapit di tengah-tengahnya, kanan kirinya apakah orang yang top? Oh, enggak Bapak Ibu, penjahat. Kalau boleh dibilang kelas kakap gitu ya Bapak Ibu. Penjahat, Tuhan di tengah-tengah gitu. Kanan kirinya orang-orang penjahat gitu. Tapi kita tahu Yesus menampilkan hal yang baik di antara yang enggak baik. Di antara penjahat, Tuhan menampilkan hal yang baik. Di antara salib yang tidak baik, muncul sesuatu yang baik dari Tuhan. Berkat keselamatan yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan berkat kemenangan dari dosa. Sehingga apa? Kita boleh diselamatkan. Masuk ke dalam kekekalan yang mulia bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tampil beda dengan orang-orang dunia. Dunia yang gak baik ini, tampilkan hal-hal yang baik. Yang boleh kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Sifat yang baik, karakter yang baik. Kita tampilkan dalam hidup keseharian kita, bukan cuma hari Minggu, tapi dalam keseharian kita. Sehingga apa? Orang dunia itu boleh berkata, wah gila, beda ya ternyata orang Kristen itu. Oh dia Kristen, pantesan gitu. Itu akan terdengar dari mulut mereka Bapak Ibu. Gampang enggak? Enggak Bapak Ibu. Ada air mata gitu kan. Tapi kita tahu ketika kita menabur dengan air mata, maka kita akan menuai dengan sukacita. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Gak gampang, susah, benar. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menampilkan hal-hal yang baik di dunia yang jahat ini Bapak Ibu. Orang dunia itu kalau stres carinya apa Bapak Ibu? Dukun. Terus apa lagi carinya? Orang pintar. Karena dia merasa bodoh gitu kan Bapak Ibu. Tapi kita orang percaya kalau kita stres, kalau kita mengalami yang namanya tadi kematian gitu. Apakah kita mau sama seperti mereka gitu? Apakah kita mau sama? Oh iya, oh di sana ya ada orang pintar ya. Oh di sana ya ada ini ya. Kita sebagai orang percaya, kita orang Kristen sejati, kita harus percaya Tuhan. Meskipun mungkin lambat, tapi kita tahu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya buat setiap kita. Kita percaya, di balik salib yang kita pikul, muncul kedahsyatan yang luar biasa. Muncul sesuatu yang baik, muncul kebangkitan, dan kemenangan dari Tuhan. Sehingga apa? Kita boleh pikul salib, tapi kita akan berkata, saya lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah sedikit pun kita berpikir, saya mundur ya dari Tuhan, saya capek gitu ya. Saya capek, banyak masalah, banyak perkara gitu. Banyak masalah, banyak perkara gitu. Jangan sampai Bapak Ibu. Tapi kita boleh terus maju di dalam Tuhan. Ingat, sampai kebangkitan, sampai kemenangan itu kita raih. Dan kita boleh proklamirkan ke orang-orang dunia gitu ya. Bahwa bersama dengan Tuhan,
saya lebih dari pemenang gitu ya. Kita bisa nikmati padang rumput yang hijau, kita bisa nikmati zona hijaunya Tuhan, dan kita boleh bagikan buat orang-orang dunia yang stres. Sekarang ini kan banyak Bapak Ibu, orang-orang yang stres itu kan banyak banget gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita minta Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Ya, stop, jangan lanjutin, jangan terus-menerus kita nyaman gitu ya di zona merahnya Tuhan. Bahaya Bapak Ibu, bahaya banget gitu kalau saya bilang. Karena nanti akhirnya kita akan mati di dalam kekonyolan. Dan biarlah kita minta Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, untuk kita masuk di dalam zona hijaunya Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita ada di zona hijaunya Tuhan, menjadi Kristen yang sejati, berat, iya betul gitu. Berat, capek, iya betul. Tapi kalau dipikir-pikir, kok kuat ya? Kok bisa ya gitu kan? Bapak Ibu pasti dalam kehidupan kita setiap hari pasti pernah mengalami yang namanya jatuh. Tapi kok selama ini masih bisa ya? Itu semua karena berkat Tuhan. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Sadari Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada teman gitu ya. Saya ada teman itu sakit darah tinggi. Sebetulnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu ya. Darah tingginya, tensinya itu cuman 160, 180. Kan nggak terlalu tinggi untuk orang usia 50-an lebih dikit lah gitu ya. Itu nggak terlalu tinggi. 120 kan normal gitu kan. Itu 160 itu nggak terlalu tinggi. Itu kenapa Bapak Ibu dia bisa darah tinggi. Itu ngerokoknya top. Ji Samsu katanya gitu, kata istrinya gitu ya. Terus apa lagi? Begadang. Wah gila. Kalau begadang itu bisa sampai pagi. Tapi kalau untuk pergi ke gereja setengah mati katanya gitu. Terus istrinya bilang gini. Dari bulan corona itu sejak bulan Maret ya. Maret, April, Mei, ini Juni gitu. Dia bilang bulan Maret itu dia sudah masuk ICU. Koma, pingsan 3 hari. Terus baik. Masih hidup gitu ya Bapak Ibu. Bulan April dia masuk lagi 4 hari. Istrinya udah stres Bapak Ibu, gila. Ini ngabisin kantong, dompet, terus ngabisin waktu bolak-balik ke rumah sakit untuk jaga gitu ya. Bulan 5 itu kok yang ngikutin bulan, saya juga bingung Bapak Ibu. Ikutin bulan komanya, hebat bener ya itu. 5 hari koma di ICU. Tuhan masih kasih kemurahan, hidup. Kemarin bulan Juni awal dia masuk lagi 6 hari koma. Terus istrinya cuman bilang gini, Mbok stop, jangan rokok, stop, jangan begadang, jangan minum alkohol gitu ya. Belajar menghargai Tuhan. Kalau Tuhan kasih kamu masih hidup, itu anugerah loh. Tapi kok kenapa kamu sia-siain gitu, bait Allah ini kok dirusak ibaratnya gitu ya. Itu dibilang gini Bapak Ibu, masih hidup toh, masih sehat toh. Ya iya, tapi duitnya kan habis lama-lama buat bayar rumah sakit ICU. Nanti bulan 7 hari koma, bulan 8 hari koma. Lah terus kalau 12 hari koma, kata istrinya begitu. Istrinya udah jengkel banget, dia bilang aduh udah empet katanya gitu, udah empet banget gitu ya. Saya kebetulan ngobrol ke sana pas bawa vitamin gitu ya untuk dia. Terus dia bilang gini, aduh capek banget ya katanya gitu, capek banget, orang itu kok ndablek banget suami saya katanya gitu. Waktu udah sadar, yang pertama dia bilang apa? Pulang Ge, pulang. Mulutnya asem, mau minta Ji Samsu. Waduh, istrinya udah naik darah, udah pengen gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi masih ingat lagi,
Bukannya yang diingat itu Tuhan gitu ya, bukannya yang diingat itu ayo pulanglah udah ke rumah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama ini. Enggak Bapak Ibu, yang diingat masih hal-hal yang zona merahnya Tuhan gitu ya. Itu kalau dibilang, istrinya bilang ke gereja, boro-boro. Dibilang gue masih hidup, gue masih sehat, katanya nggak kenapa-napa, di ICU dipasang alat paling ntar juga pulang. Kalau pulang ke rumah nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau langsung pulangnya ke rumah di sana gitu, kekekalan yang ya gimana gitu. Terus istrinya bilang gini, Tuhan itu hebat, kasih karunia, dia bilang gitu. Kasih karunia, masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan untuk bertobat, ditunggu ibaratnya Bapak Ibu. Ya, umur manusia kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Anaknya yang sehat gitu ya, dia udah bolak-balik masuk ICU, belum mati. Memang belum waktunya Tuhan gitu ya, belum waktunya Tuhan. Diajak ibadah online Bapak Ibu, capek katanya. Duduk 2 jam, 1 jam, aduh capek gitu. Saya bilang gila terlalu ya, aku bilang gitu, itu terlalu banget gue bilang gitu. Untuk ke gereja mungkin, saya bilang gitu, ini kan cuma duduk, masa enggak mau? Hebat, saya bilang gitu. Hebat di dalam kekonyolan, saya bilang gitu. Untung-untung enggak Tuhan langsung cepet gitu ya, nyawanya diambil gitu. Tuhan makasih gitu ya Bapak Ibu. Tuhan masih kasih dia kesempatan untuk hidup, untuk bertobat, pindah dari zona merah ke zona hijaunya Tuhan. Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu, umur manusia itu nggak ada yang tahu. Ya, mungkin untuk mati itu nggak perlu sakit. Anaknya yang sehat, anaknya cuma 1 Bapak Ibu, karir lagi nanjak-nanjaknya, income-nya di atas 50 juta, naik sepeda tiap sore. Maminya udah bilang, lagi zaman corona nggak usah olahraga di luar, katanya gitu, bahaya. Tapi namanya anak ABG gitu kan, kalau apa kata orang tua itu kan masuk kanan keluar kiri. Semoga di sini ndak ya Bapak Ibu, berdoa di sini ndak gitu ya, anak-anak youth-nya gitu ya. Itu tadi pagi saya sebelum ke gereja untuk ini online, saya ditelepon. Bukan bapaknya yang mati, anaknya yang sehat, yang gajinya itu udah lagi dibangga-banggain orang tua. Anaknya cuma 1, karirnya lagi menanjak. Itu dibilang kena COVID. Dan dilakukan itu protokoler kesehatan. Ketika dimakamkan nggak boleh ada yang datang. Sehat loh Bapak Ibu. Dibilang sehat. Itu main sepedaan juga cuma di komplek. Kompleknya juga mungkin komplek yang zona hijau gitu ya. Bapak Ibu, kita nggak tahu. Umur manusia ada di tangan Tuhan. Ya, sudah siapkah kita ketika Tuhan memanggil kita? Apakah kita akan berkata, saya masih Kristen yang setengah-setengah Tuhan, saya masih Kristen yang biasa-biasa aja. Atau kita berani berkata, Tuhan ini aku menjadi Kristen yang sungguh-sungguh hidup berjuang, bukan sempurna ya Bapak Ibu, berjuang untuk memuliakan Tuhan, berusaha selama hidup di dunia untuk menyenangkan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan dapati kita menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan, bukan ada di zona merahnya Tuhan, tapi kita ada di zona hijaunya Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka berkat-berkat Allah itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma duit, kalau bicara berkat, sehat itu juga anugerah. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar, meskipun kita online di rumah gitu ya, meskipun kita ibadahnya masih di rumah, tapi kita percaya bahwa setiap peribadahan kita itu boleh memberkati jemaat tahun kebebasan, bahkan juga menjadi berkat buat orang-orang di luar. Dan kita belajar Bapak Ibu, kita untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi Kristen-Kristen yang sejati,
yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, biar firman yang sederhana ini boleh memberkati Bapak Ibu, sidang jemaat semua yang terkasih di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita mau sama-sama angkat pujian kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkanku. Biar kita minta sama Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk mengubah kehidupan kita makin indah di mata Tuhan. Mari angkat pujian ini. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan sungguh, Bapa kau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Aku mau jadi, ku mau jadi, aku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi aku mau jadi Tuhan, ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau jadi seperti-Mu Bapa.
Mampukan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami sama-sama belajar Tuhan, untuk kami boleh senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami senantiasa hidup di zona hijaunya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang akan memampukan kami, Kau yang akan menolong setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami boleh berpindah tempat Tuhan. Dari zona merah, zona yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Kami belajar Tuhan, untuk kami pindah ke tempat zona hijaunya Tuhan, zona yang selalu memuliakan nama Tuhan dalam keseharian kami. Biarlah kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini itu boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mampukan kami Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan dan kami mau belajar untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan boleh memberkati umat-Mu tahun kebebasan, dan juga mungkin orang-orang yang mendengarkan, biar boleh memberkati mereka. Kami gak mau cuma dengar, tapi kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita akan berdoa saudara, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai berikut dengan lambat penuh hikmat. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kembali kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sentuhan kasih Tuhan. Di tengah-tengah kegelisahan jiwa dan tubuh kami bersyukur kami masih punya Tuhan yang hidup, yang selalu memperbaharui kekuatan-Mu di dalam kami. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat GBIS tahun kebebasan, dan juga semua yang mendengarkan berita online ini. Tuhan memberkati satu persatu, memberi kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh tetap ada selalu hidup berkemenangan oleh karena janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pagi hari ini. Berkati dan pakai lebih heran hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Firman yang telah ditaburkan termeterai kuat di dalam hati kami, berakar, tumbuh, dan berbuah. Kau berkati bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran. Tetap beri hikmat, kekuatan, wibawa yang daripada Tuhan untuk boleh menyelesaikan tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini, baik COVID juga kehidupan ekonomi. Kami percaya pemerintahan yang Tuhan tetapkan atas Indonesia, Tuhan akan berperkara melewati Pak Jokowi dan seluruh jajaran. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berpisah satu dengan lain, jumpa kembali di dalam sabdo dan ibadah mendatang. Segala kekuatan jahat yang bukan daripada Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita kedang kedua tangan, saudara diberkati, terima berkat, dan jadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan, dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Sertai kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas seluruh daerahku. Katakan dengan percaya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saat teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Jangan lupa kita jumpa di ibadah Sabtu hari Rabu setengah 8. Anda yang mungkin kesulitan Zoom, tanya kiri kanan, tanya rekan-rekan untuk Anda tidak tertinggal dengan berkat yang sudah disediakan. Sedikit info, jika Anda mungkin masih ingin mendengarkan khotbah pada hari ini, saya kemarin rekaman di GIA Pegangsaan dalam ibadah online untuk hari ini. Jika Anda bisa menemukannya, Anda akan jumpa kembali dengan saya. Tuhan memberkati saudara sekalian, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, sampai kita ketemu di minggu mendatang. Shalom.